Berita pertama, Timnas Indonesia tembus 16 besar Piala Asia. PSM Makassar kirim pesan khusus ke Jakob Sayuri. PSM Makassar ikut bereaksi atas kesuksesan Timnas Indonesia menembus 16 besar. Dia pun mengirim pesan khusus kepada pemainnya yang turut memperkuat skuad Timnas Indonesia di Piala Asia, yakni Jakob Sayuri. Ya, Timnas Indonesia berhasil menembus babak 16 besar Piala Asia melalui peringkat ketiga terbaik. Total, skuad Garuda mampu mengumpulkan 3 poin dari 3 laga yang dijalani di fase grup. Keberhasilan tersebut membuat skuad Garuda mengukir sejarah baru. Mereka untuk pertama kalinya mampu menembus babak 16 besar dalam ajang tersebut, mencetak sejarah. Bahkan, PSM Makassar meminta Jakob Sayuri untuk terus memberi performa terbaiknya kepada Timnas Indonesia. Lanjut lagi, terus terbang sejauh dan setinggi mungkin. Garuda, terus berikan yang terbaik untuk negara. Kakak Jakob Sayuri. Tulis PSM Makassar dikutip dari Instagram resmi klub. Kini menarik menantikan penampilan Timnas Indonesia di babak 16 besar. Akankah pasukan Shin Tae-yeon bisa meraih kemenangan? Coba beri prediksi skor kalian di kolom komentar ya. Berita kedua, striker Australia waspadai ancaman Timnas Indonesia hingga sampai berani ngomong begini. Penyerang Timnas Australia, Martin Boyle, waspadai ancaman Timnas Indonesia di 16 besar. Dia memastikan bahwa timnya akan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan Timnas Indonesia dalam latihan. Hal itu diungkapkan Martin Boyle jelang laga Timnas Indonesia vs Australia. Pertandingan bersejarah tersebut akan digelar di Stadion Jassim bin Hamad Stadium, Qatar, pada Minggu 28 Januari tahun 2024. Martin Boyle yakin Australia akan lebih dari siap untuk menghadapi Timnas Indonesia pada hari esok. Kami akan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan Indonesia dalam latihan. Dan Anda tahu kami akan siap sepenuhnya pada saat pertandingan tiba dan siap mengalahkan Indonesia, kata Martin Boyle. Di atas kertas, Australia yang berstatus juara grup B pada babak fase grup dengan mengoleksi 7 poin lebih diunggulkan ketimbang Timnas Indonesia. Terlebih, Australia merupakan salah satu tim terkuat di Asia yang pernah menjadi juara Piala Asia tahun 2015. Semoga di pertandingan Timnas Indonesia mempunyai keajaiban dan bisa meraih hasil positif. Coba beri dukungan kalian di kolom komentar ya. Berita ketiga, Timnas Indonesia tembus 16 besar Piala Asia. Erick Thohir soroti mentalitas pasukan Garuda yang jauh lebih baik. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, soroti mentalitas pemain Timnas Indonesia usai sukses menembus babak 16 besar Piala Asia. Menurutnya, mentalitas pemain Timnas Indonesia kini terus lebih baik. Erick Thohir mengatakan mentalitas tangguh pemain Timnas Indonesia cukup terlihat saat melawan Timnas Jepang. Meski laga berakhir dengan skor 1-3, Menteri BUMN itu menilai skuad Garuda tampil percaya diri dan mampu memberi perlawanan. Mental daripada tim nasional kita, walaupun kemarin sayang kena penalti di awal, tapi kan mainnya masih terus percaya diri, kata Erick Thohir. Nah, itu yang membedakan mental tim nasional hari ini dan masa lalu. Sejak dari awal saya juga bicara dengan teman-teman media bahwa pembenahan mental harus yang utama, ujar Erick Thohir. Kini, Timnas Indonesia terus mempersiapkan diri melawan Australia. Laga itu akan berlangsung pada Minggu 28 Januari tahun 2024 jam setengah 7 malam. Berita keempat, breaking news, Asnawi Mangkualam resmi gabung Port FC. Asnawi Mangkualam secara resmi diperkenalkan sebagai penggawa baru klub Liga 1 Thailand,
yaitu Port FC. Ia akan membela tim tersebut pada putaran kedua Liga 1 Thailand. Resmi mengumumkan akuisisi Asnawi, kapten tim nasional Indonesia. Tulis akun Instagram resmi Port FC. Port FC menutup kesepakatan penting di hari terakhir bursa transfer pemain. Setelah resmi mengumumkan perolehan Asnawi Mangkualam, bek kanan kapten timnas Indonesia, untuk bergabung dengan Tentara untuk bertarung di leg kedua musim, sambung keterangan resmi klub. Asnawi akan menjadi pelengkap kuota pemain Asia Tenggara di Port FC. Pemain berusia 24 tahun itu dipastikan akan bergabung setelah membela timnas Indonesia di Piala Asia tahun 2023. Dengan begitu, Asnawi sudah dipastikan menyudahi karirnya di Korea Selatan. Selama di sana, ia membela Ansan Greenras dan Jeonnam Dragons dengan catatan 2 gol serta 6 assist dari total 66 pertandingan. Berita kelima, Timnas Indonesia cetak sejarah lolos 16 besar Piala ACD. Sekjen PSSI berterima kasih Shin Tae-yong, pemain, dan ofisial. Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusu, apresiasi kinerja seluruh pihak di Timnas Indonesia. Usai sukses menembus 16 besar Piala Asia, dia berterima kasih kepada pelatih Shin Tae-yong, pemain, dan ofisial yang berhasil mencetak sejarah baru. Yunus mengatakan sangat senang Timnas Indonesia bisa menciptakan sejarah baru di Piala Asia. Pria berusia 53 tahun itu berterima kasih kepada Shin Tae-yong dan pasukannya yang telah berjuang keras di turnamen itu. PSSI sangat bersyukur Timnas, kita bisa mencetak sejarah lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Ini menjadi prestasi terbaik bagi sepak bola Indonesia. Dan tentunya PSSS sangat berterima kasih dengan kinerja Shin Tae-yong, pemain, dan ofisial Timnas, kata Yunus, dilansir dari laman resmi PSSI. Lebih lanjut, Yunus senang Timnas Indonesia menjadi media pemersatu rakyat tanah air di tengah hiruk-pikuk politik. Yunus berharap para penggemar terus mendukung langkah positif skuad Garuda di Piala Asia.